Horas, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan, renungan harian buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah. Jangan menunda-nunda. Demi Engkau sendiri ya Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Saudara, ayat renungan hari ini adalah merupakan bagian dari doa syafaat Daniel untuk Yerusalem. Latar belakangnya adalah bangsa Israel sedang berada di pembuangan di Babel, yaitu pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media yang baru saja diangkat menjadi raja atas orang Kasdim, karena Babel sudah ditaklukkan oleh Media. Orang Israel berada di pembuangan selama 70 tahun, dan saat itu telah menjelang akhir masa 70 tahun. Tetapi tanda-tanda pembebasan sepertinya belum nampak. Dalam situasi demikian, Daniel teringat akan nubuat Nabi Yeremia tentang pembebasan yang akan terjadi di Yerusalem setelah 70 tahun. Daniel menghitung hari, bulan, dan tahun. Dan ternyata mereka sudah berada di penghujung masa 70 tahun. Tetapi tanda-tanda pembebasan belum tampak. Untuk itulah Daniel menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Daniel berdoa dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Daniel mengawali doanya dengan mohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Daniel bermohon agar Allah meredakan murkanya atas umatnya. Daniel bermohon agar Allah membebaskan umatnya dari pembuangan, khususnya agar bait Allah di Yerusalem yang hancur dapat berdiri kembali. Daniel mengakui bahwa umat Israel telah berdosa kepada Tuhan. Di bagian akhir doanya, Daniel bermohon dengan kata-kata permohonan yang lugas dan to the point. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah. Jangan menunda-nunda, demi Engkau sendiri ya Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Daniel menaikkan doanya dengan kata-kata yang penuh harap, tapi sekaligus bernada tegas. Dengarlah, ampunilah, perhatikanlah dan bertindaklah. Jangan menunda-nunda, seperti memerintah nadanya. Jangan menunda-nunda. Sebenarnya Daniel tidak bermaksud mengajari Allah apa yang harus Allah lakukan. Tetapi karena beratnya penderitaan yang dialami oleh umat Israel di pembuangan, terutama karena bait Allah, yaitu simbol hadirat Allah dan pusat ibadah umat Israel yang telah hancur di Yerusalem. Itu sebabnya Daniel berkata, kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Saudara, bila kita menghadapi pergumulan, persoalan atau penderitaan, dan kita tidak mampu melakukan sesuatu untuk melepaskan diri kita dari penderitaan itu, satu-satunya penolong yang kuat dan penuh kasih adalah Allah Bapa kita. Kepadanya lah kita berseru mohon pertolongan. Karena itu tetaplah berdoa, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Dan bersabarlah, pada waktunya Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, mampukan kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kuatkan kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi jadikan, kuatkan, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapa dalam surga, kiranya firman-Mu memberi kekuatan dan semangat bagi kami,
di dalam menjalani aktivitas kami, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua anggota jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit, berkati setiap pribadi, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua, berkati setiap rumah tangga, berkati kami di dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.